Oke, kurva ini menunjukkan pola pertumbuhan suatu wabah penyakit. Sumbu X menunjukkan waktu durasi terjadinya suatu wabah dan sumbu Y menunjukkan jumlah kasusnya. Nah, kurva pertama di sini menunjukkan penyebaran wabah yang rapid. Jadi penyebaran wabahnya itu cukup cepat banget sehingga banyak orang yang sakit dalam waktu yang sangat singkat. Nah, terus ada kurva kedua. Nah, ini menunjukkan penyebaran wabah yang sangat lambat. Jumlah orang yang sakit itu lebih tersebar dalam periode yang cukup lama. Mungkin kalian bertanya, loh enak dong Ki, kan yang pertama itu lebih cepat karena lebih cepat selesai juga. Tunggu dulu, ada hal yang menarik harus kita perhatikan di kedua kurva ini, yaitu sebenarnya jumlah orang sakit di kurva pertama dan juga di kurva kedua itu sama. Lah, bedanya apa dong? Nah, di sini ada satu garis yang harus kita perhatikan baik-baik. Garis apa itu? Jadi garis ini menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan yang kita miliki, yaitu dari jumlah rumah sakit, dokter, perawat, alat kesehatan, juga tempat tidur. Jadi kita sekarang bayangin deh di kurva pertama, banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Kita bisa lihat di sini ada bagian kurva yang terletak di atas garis itu kan. Nah, artinya ada banyak orang yang positif yang enggak bisa mendapatkan pelayanan rumah sakit atau enggak bisa dapat dirawat dengan khusus karena terbatasnya peralatan medis itu kan. Nah, akibatnya apa? Nah, pertama, tenaga medis kita kewalahan mengurus mereka semua. Kedua, banyak pasien yang tidak dapat penanganan. Nah, sebaliknya di kurva kedua, meskipun penyebarannya lambat, ya meskipun selesainya lebih lama juga, tapi semua pasien yang positif itu bisa diurus dengan baik, sehingga pasien yang meninggal bisa lebih sedikit dibandingkan dengan kurva yang pertama. Nah, makanya kita itu harus memperlambat penyebaran wabah ini supaya kurva yang tadinya tinggi itu bisa melandai, bisa lebih ke arah kurva 1. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kasus COVID-19. Nah, kalau kita merumuskan perkembangan COVID-19 ini dengan rumus sederhana, kita set 3 variabel. Nah, variabel pertama itu ada TH. Nah, TH ini adalah jumlah kasus per hari. Jadi, misalkan T1 adalah jumlah hari ke-1, T2 adalah jumlah hari kedua, dan begitu seterusnya. Lalu ada R. Nah, R itu apa? R itu adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Dan berikutnya itu ada variabel P, adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, jadi kita di sini ambil rumus delta TH sama dengan TH dikali R dikali P. Nah, delta TH itu apa? Nah, delta itu adalah perubahan dalam matematika atau fisika. Itu adalah lambang dari juga perubahan. Nah, artinya kita bisa bilang bahwa TH tambah 1 adalah jumlah total orang positif dari hari sebelumnya. Sama dengan TH, yaitu orang positif di hari sebelumnya. Nah, TH plus delta, ya kan, itu orang yang positif di hari sebelumnya ditambah perubahannya. Nah, di sini kita perhatikan deh. TH plus TH dikali RP dikali P itu kita bisa faktorkan TH-nya. Nah, TH itu kita bisa keluarkan sehingga kita memperoleh rumus bahwa TH plus 1 sama dengan 1 plus RP dikali TH. Nah, TH plus 2 itu apa? Nah, TH plus 2 itu hasilnya adalah 1 plus RP pangkat 2 TH. Sehingga di hari ke X, TH plus X sama dengan 1 ditambah RP pangkat X TH atau T0 dari ke 0. Nah, di sini kita udah dapat rumus kan, kalau TX sama dengan 1 tambah RP pangkat XTH. Nah, pertanyaan terakhir adalah gimana caranya kita bisa kurangi TX adalah total orang yang positif di hari ke X, yaitu dengan mengurangi R dan juga P tersebut. Ingat, R itu apa? R itu adalah rata-rata orang yang bertemu orang yang positif COVID-19. Dan P adalah peluang orang yang bertemu. Ini bisa jadi positif caranya, yaitu dengan R, kita bisa social distancing, stay at home. Nah, itu bisa mengurangi R-nya. Nah, kalau misalkan kita social distancing, kita stay at home, jumlah orang yang bertemu orang positif itu berkurang kan. Oke, selanjutnya ada P. Nah, P itu caranya dengan kita menggunakan masker, cuci tangan, terus juga gaya hidup sehat dan lain-lain. Nah, itu untuk mengurangi P atau orang yang positif. Meskipun
kita bertemu dengan orang yang positif, kecil kemungkinan kita bisa tertular. Nah, kita langsung aja ke contohnya supaya mudah dimengerti kan. Nah, misalnya kita tidak social distancing ini dalam artian kita masih keluar-keluar, masih nongkrong sama teman-teman kita, sehingga dalam satu hari anggap saja ada 50 orang bertemu orang yang positif. Artinya R itu adalah 50 orang. Lalu kita anggap seorang bisa tertular itu 1% kecil banget kan, 0,01 tuh. Sehingga R dikali P yaitu 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita masukkan rumus jumlah hari ke X yang sudah kita tentukan, yaitu TH plus X sama dengan 1 ditambah RP pangkat X TH. Misalkan jumlah pasien positif TH sudah ada 100 orang, sehingga rumusnya menjadi TH plus X 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 dipangkat X dikali 100. Nah, misalnya kita ditanya nih, berapa jumlah orang positif di hari ke-14 atau 2 minggu setelah hari itu, tinggal masukkan TH 14 sama dengan 1,5 pangkat 14 100 ketemu. Nah, ketemu jawabannya yaitu TH 14 sama dengan 29.192 orang. Nah, jadi beda halnya kalau kita social distancing. Jadi misalkan R-nya ini tadinya 50, jadi 10 orang dengan peluang yang sama yaitu 0,01. R dikali P menjadi 10 dikali 0,01 yaitu 01. Kita masukin rumusnya dengan TH yang masih sama yaitu 100. Jadi TH tambah X sama dengan 1,1 pangkat X dikali 100. Nah, kalau ditanya hari ke-14 berapa jumlah yang positif, jadi hasilnya adalah 379. Jadi kalau kita social distancing akan menurunkan jumlah orang yang positif atau terkena virus COVID-19 ini.